Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama aku Safira Farhana dari kelas D reguler 2023 jurusan Pendidikan Sejarah dengan NIM 32331210052. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan reaksi dan juga memaparkan bukti-bukti terkait dengan video yang berisikan sejarah kontroversial di dalamnya. Nah, tema video kali ini adalah Meriam Puntung. Saya akan memberikan hasil temuan yang dapat membantah legenda Meriam Puntung ini. Penasaran bagaimana? Simak selengkapnya. Mungkin dari teman-teman masih asing atau bahkan belum mengenalkan bagaimana sih legenda Meriam Puntung ini. Tapi pernah nggak sih teman-teman tuh kepikiran, sebenarnya bagaimana ya sejarah aslinya dari Meriam Puntung ini? Menurut hikayat, Meriam Puntung atau dalam bahasa Karo disebut Meriam Buntung adalah penjelmaan adik putri hijau bernama Mambang Hayali dari Kerajaan Haru yang memerintah sekitar tahun 1594 Masehi. Suatu ketika, Putri Hijau mendapatkan pinangan dari Sultan Aceh, namun ditolak olehnya. Raja Aceh pun merasakan kemarahan yang mendalam karena ditolaknya pinangannya terhadap Putri Hijau. Akibatnya, meletuslah sebuah perlawanan atau peperangan pada tahun 1612, di mana kerajaan Aceh ini menyerang kerajaan Haru. Sebagaimana yang dijelaskan oleh video di On The Spot ini. Para penjaga benteng melupakan tugas mereka dan memilih untuk berebut uang emas hingga meninggalkan posnya. Ketika mereka tengah sibuk memunguti uang emas, para tentara Aceh berhasil menerobos masuk dan dengan mudah menguasai benteng. Sementara pertahanan terakhir yang dimiliki orang dalam adalah salah seorang adik Putri Hijau yang kemudian menjelma menjadi Meriam Puntung. Lalu Meriam tersebut kemudian menembakkan banyak peluru ke arah pasukan dari Kesultanan Aceh, yang membuat Meriam tersebut kemudian memerah karena panas, lalu seketika pun meledak. Ledakan dari Meriam itu memicu terbelahnya Meriam menjadi dua bagian. Bagian pertamanya terletak pada desa Sukanalu di Karo, kemudian bagian lainnya terletak pada Istana Maimun yang sekarang menjadi tempat wisata bersejarah. Kemudian perang tersebut pun akhirnya dimenangkan oleh Gocah Pahlawan dan ia menjadi utusan dari Kesultanan Aceh yang berhasil menaklukkan kerajaan Haru. Saya akhirnya berhasil menemukan beberapa tipologi yang sebenarnya bisa menjadi fakta yang mendukung keaslian dari sejarah sebenarnya legenda Meriam Puntung ini. Kemudian saya menemukan website yang membahas bagaimana bentuk dari peninggalan Meriam dari bangsa-bangsa penjajah yang ada di Indonesia. Nah, kemudian saya mencocokkannya dengan bentuk Meriam Puntung dengan meriam-meriam tersebut. Setelah itu, saya mendapatkan hasil bahwa sebenarnya dari segi kemiripannya, Meriam Puntung ini memiliki kemiripan dengan meriam peninggalan Portugis. Ini penampakannya. Ini Meriam Puntung. Mirip bukan? Mengutip dari situs Britannica.com bahwa sebenarnya Meriam Puntung ini jika bentuknya sempurna, ia tergolong ke dalam meriam artileri. Artinya, meriam ini tuh fungsinya untuk menembakkan proyektil jarak jauh dengan menggunakan bubuk mesiu ataupun yang lainnya. Dugaan bahwa Meriam Puntung ini merupakan peninggalan Portugis semakin diperkuat dengan adanya bukti lain yang saya temukan pada blog resmi Universitas Islam An-Nur Lampung misalnya. Di sini dijelaskan bagaimana Portugis bisa datang ke Sumatera. Nah, kedatangan Portugis ini bermula ketika tahun 1511, di mana mereka ini mendatangi Malaka. Wilayah Malaka ini kemudian dijadikan pusat perdagangan rempah-rempah yang maju oleh Portugis. Di sisi lainnya, keberadaan Portugis ini semakin mengundang ketidaksukaan dari para pedagang Islam, termasuk di wilayah Aceh. Mereka ini terganggu oleh pajak yang diberlakukan oleh si Portugis ini, dan membuat para pedagang Islam tersebut tuh beralih dari Malaka ke Aceh.
Nah, Aceh juga di sini berhasil membangun hubungan baik dengan kerajaan-kerajaan Islam yang ada di daerah sekitar Maghribi, seperti misalnya Turki Utsmani. Karena masyhurnya kerajaan Aceh, Aceh ini pun mencoba peruntungannya untuk mengambil wilayah Malaka dari tangan Portugis. Kemudian Aceh ini pun melakukan serangannya terhadap Portugis dengan dibantu oleh Turki Utsmani. Aceh melancarkan serangannya pada tahun 1568. Hal ini juga selaras dijelaskan dalam buku Sejarah Sumatera yang ditulis oleh William Marsden, di mana pada saat ia ingin menyerang Portugis yang ada di Malaka, dia meminta bantuan kepada Turki Utsmani. Setahun kemudian, Portugis pun membalas serangan Aceh tersebut melalui armada besar yang dipimpin oleh Gubernur Malaka, yakni Antonio Moniz Barret. Portugis pun melancarkan aksi serangannya, tapi kemudian gagal. Dan pertempuran antara Aceh maupun Portugis ini masih terus berlangsung hingga pada tahun 1636. Nah, kemudian ada bukti lain dari sebuah jurnal yang ditulis oleh Eri Sudewo yang menceritakan bahwa berdasarkan catatan Pinto di tanggal 30 Juni di tahun 1539, ini merupakan periode yang sama ketika kerajaan Haru merasa terpojok oleh kerajaan Aceh yang ingin menginvasi mereka. Melalui utusannya, Aru pun mendatangi Malaka untuk permohonan bantuan militer kepada Portugis. Nah, kemudian di tanggal 5 Oktober pada tahun 1539, Pinto sebagai duta dari Portugis mengunjungi Aru dengan membawa muatan berupa 15 kuintal bubuk misiu, lalu ratusan butir granat, 150 peluru meriam, dan juga 12 senapan arquebus. Perang Aceh dan Aru ini pun terjadi dalam 4 babak. Nah, pada babak pertama ini, Pinto memberikan bantuan sebanyak 6.000 orang prajurit dari Portugis dan juga 40 pucuk meriam kecil dan sepucuk meriam besar yang dibelinya dari seorang Portugis yang ada di Pasai bernama Antonio de Garcia. Nah, dengan demikian ada indikasi bahwa meriam puntung ini merupakan peninggalan meriam yang dibawa oleh orang Portugis semasa mereka membantu kerajaan Haru melawan kerajaan Aceh. Lalu di tahun 1612, Goca Pahlawan pun berhasil menaklukkan kerajaan Haru dan ia mendirikan sebuah kesultanan yang sekarang dikenal dengan Kesultanan Delhi. Ia pun memerintah di sana. Tentunya dari hasil temuan tersebut bisa disimpulkan bahwasannya memang legenda meriam puntung itu tidaklah benar. Kenapa? Karena tidak mungkin seorang manusia bisa berubah menjadi sebuah objek meriam. Tetapi hal yang bisa dipastikan benar adalah bahwa memang pernah terjadi pertempuran antara kerajaan Aru dan juga Aceh, yang dimana dibuktikan dengan catatan-catatan yang sudah saya kemukakan yang semakin memperkuat narasi tersebut, walaupun sampai saat ini belum ada penelitian lebih lanjut yang dapat memecahkan misteri dari mana asalnya meriam puntung ini. Oke guys, jadi segitu dulu ya hasil penjelasan dari temuan-temuan saya yang membantah legenda meriam puntung ini. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.